Kemudian earphone speaker. Nah, ini output ya. Outputnya ada dua lubang, ada dua output. Jadi ini bisa ke speaker, ini bisa juga ke speaker. Selain itu, ini yang satu speaker dan satunya ke headset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial bagaimana cara pasang atau setup soundcard V8 untuk karaoke. Nah, soundcard ini bisa disambung ke speaker ya. Oke, seperti apa caranya? Mari kita simak video selanjutnya. Oke teman-teman, pertama kita buka ya. Nah, di sini kita dapat kabel bawaan sebanyak 3 biji. Yang pertama adalah kabel cas ya. Jadi kabel ini untuk ngecas soundcard ini. Ini nanti dicolokkan ke adapter atau batok kepala charger HP, itu bisa digunakan. Selain itu ada kabel jack auxiliary 3,5 ke micro USB. Nah, ini untuk fungsinya. Sebelum saya kasih tahu caranya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi terlebih dahulu ya. Ini kabelnya kita colok di live 1, kemudian ini colok ke lubang headset di HP untuk rekaman atau live streaming. Karena soundcard ini kita bisa gunakan untuk recording ya, atau rekaman dengan hasil suara yang lebih jernih. Nah, ini ke live 1, kemudian yang jack ini ke lubang headset di HP. Kemudian ini ada kabel lagi satu yang bawaannya ya. Ini untuk putar musik pakai kabel. Jadi kan soundcard ini tuh sudah support Bluetooth ya. Tapi kalau teman-teman mau putar musik pakai kabel juga bisa. Nah, yang jack micro USB ini kita colok ke lubang combine instrument di sini. Kemudian yang ini kita colok ke lubang headset di HP. Nah, nanti kita bisa putar musik seperti biasa. Kita hubungkan ke soundcard, kemudian sambung ke speaker. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke cara pemasangannya. Yang pertama-tama kita hidupkan power tombol ini ya. Ini tidak ditekan satu kali, karena kalau ditekan gini dia tidak mau hidup. Karena pada dasarnya dia harus ditekan kurang lebih 3 detik. Nah, sampai dia nyala kedip-kedip biru. Tanda nyala kedip-kedip biru ini bukan berarti dia baterainya habis ya, tapi itu tandanya bahwa soundcard ini sudah hidup. Sekarang kemudian kita pasang mikrofon yang kita punya. Nah, untuk mikrofon itu bebas ya, merek apa aja bisa digunakan. Di sini saya menggunakan merek Shure SM58. Oke, kita buka. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin minat dengan barang-barang yang saya review ini, kalian bisa cek link deskripsi ya. Kalian bisa order di saya karena saya juga memiliki banyak stok untuk dijual. Mungkin ini tutorial buat customer saya terutama ya, tapi buat kalian yang mungkin belum tahu, kalian juga boleh menyimaknya di sini. Oke, ini kabel mic-nya saya siapkan. Terus ini mikrofon. Ini saya pakai mic kabel ya. Untuk soundcard ini bisa juga untuk mikrofon wireless yang memiliki ujung atau receivernya jack seperti ini, 6,5 ini jack besar ya. Oke, sekarang kita akan pasang mic-nya ke sini. Kabel kita pasang dulu. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian belakang. Seperti ini ya. Oke, kita langsung saja pasang ke lubang dynamic mic yang paling ujung karena dia besar di sini. Kalau buat teman-teman yang memiliki mic condenser atau mikrofon yang kabelnya kecil, bisa colok di sini ya, di condenser mic. Oke, sebelum saya ke selanjutnya, tak jelasin sedikit fungsi yang belakang ini. Pertama, live 1 dan live 2 ini fungsi sama ya, yaitu untuk live streaming ataupun untuk rekaman ke HP lewat sini pakai kabel yang tadi, yang bawaannya. Kemudian combine instrument untuk kalau teman-teman pengen putar musik tapi nggak pakai Bluetooth atau pakai kabel yang satu tadi, ini colok ke sini, kemudian ini ke HP di lubang headset. Nah, kemudian charging ini untuk ngecas ya, untuk isi ulang. Kalian bisa pakai kabel bawaan dari soundcard ini untuk ngecasnya.
Kemudian earphone speaker. Nah, ini output ya. Outputnya ada 2 lubang, ada 2 output. Jadi ini bisa ke speaker, ini bisa juga ke speaker. Selain itu, ini yang satu speaker dan satunya ke headset. Headset untuk sebagai monitor kita dengerin sendiri, atau untuk orang-orang yang rekaman biasanya butuh audio monitor ke headset. Oke ya, jadi sekarang kita akan menyambungkan ke speaker. Nah, untuk ke speakernya, karena lubang input speaker kan beda-beda ya. Ada yang RCA merah putih yang biasanya kabel 21 itu, ada juga yang satu-satu masuk di aux in. Nah, kalau punya saya pribadi itu kabelnya harus menggunakan seperti ini teman-teman. Jadi kabel auxiliary 3,5 ke jack 6,5. Inputnya beda-beda ya, tapi kabel ini tidak termasuk bawaan dari soundcard. Alasannya tadi karena input speaker beda-beda. Nah, kita perlu nyari kabel tambahan. Kabel ini menyesuaikan dengan input yang kalian punya ya. Kalau di speakernya misalnya RCA merah putih yang 21 di belakang itu, nah kalian harus punya kabel seperti itu. Harganya kurang lebih 15.000 sampai 20.000 di toko elektronik. Kemudian bisa juga untuk ke mobil. Kalau ke mobil pakai kabel satu-satu ya. Satu-satu itu yang aux in, ujungnya seperti ini, tapi ujungnya satu lagi ketemu seperti ini. Oke, sekarang saya akan contohkan seperti yang saya punya. Nah, ini ya, jack kecil ini bisa masuk ke lubang HP atau ukuran headset ya. Kemudian ini jack besar. Nah, sekarang saya akan sambung ke speaker saya. Oke, kita buka dulu talinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan boleh bantu subscribe ya, supaya channel saya bisa berkembang. Oke, untuk outputnya akan kita pasang di bebas ya. Ini bisa earphone, speaker, ataupun headset. Pilih salah satu. Ini digunakan dua-duanya bisa, tapi pilih salah satu juga bisa. Nah, di sini saya akan mencoba untuk bagian earphone speaker. Output di sini. Nah, oke, sekarang kita akan coloknya ini ke lubang input di speaker saya. Lubang input speaker saya ada 2 ya. Di sini CDI atau ini input, ini juga input. Nah, oke, saya akan colokkan di lubang input. Ini pakai kabel jack besar ya. Saya colok di sini. Oke, kemudian kita atur aja volume. Jadi kita bisa mengatur volume dari soundcard ataupun dari speaker. Kebetulan ini punyaku speaker aktif ya, jadi bisa langsung dicolokkan tanpa power amplifier. Oke, kita akan coba tes Hey. Nah, ini untuk volume kita perlu naikkan ya. Ini monitor adalah volume utama ya, jadi dia volume mic dan musik. Kemudian untuk mic sendiri dia volume khusus mic. Kemudian echo di sini untuk kumandang ya, untuk kumandangnya, dan musik ini adalah untuk background atau musik lah, untuk musik yang akan kita putar volume di sini. Untuk treble dan bass ini untuk mengatur suara vokal ya. Oke, akan saya coba dulu tanpa echo. Cek Hey, sound Hey dicoba. Ini udah masuk. Ini kenapa ada suara gresek-gresek, karena ini tidak kencang ya punya aku inputnya itu harus diperbaiki. Tapi ini bukan masalah dari soundcard, cuman input di sini yang gresek-gresek. Oke, lanjut. Cek Hey dicoba. Sound check. Nah, kita bisa atur volume. Hey. Oke, sekarang kita akan tambahkan echo atau kumandangnya ya. Kita naikkan di angka jam 1. Ini bebas ya, kita bisa atur sesuai selera. Cek Hey. Sound test Hey dicoba. Sound Hey. Nah, jadi di sana ada suara kumandang ya. Hey 1, Hey, cek 1 2. Kemudian kita atur treble. Cek Hey 1 2. Hey 1, tes dicoba, 1 2 dicoba. Oke, untuk settingannya ini semua tergantung selera ya. Seru, ini mengganggu banget, gresek-gresek. Kalau dia di ini karena ini enggak kencang. Hey, tes 1, cek 1 2 dicoba.
Oke, itu sudah cukup jelas ya. Kalau belum jelas silahkan boleh komentar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara putar musiknya. Nah, kita dari HP kita akan pakai Bluetooth. Pertama kita hidupkan Bluetooth di HP kita. Ini Bluetooth di soundcard sudah otomatis nyala ya, jadi kita tinggal nyari aja. Kita geser paling bawah sendiri, namanya V8. Nah, kita pasangkan, akan ada suara tanda kalau dia udah terpasang ya. Nah, itu artinya sudah terpasang. Sekarang kita bisa putar musiknya bebas ya, kita mau dari YouTube atau aplikasi juga boleh. Ini hanya sebagai contohnya, saya akan putar dari aplikasi. Supaya tidak terkena klaim hak cipta, saya akan memilih lagu-lagu yang instrumen aja ya ini. Oke, kita bisa atur volume di HP ya. Nah, ini kan suara, kenapa suara ini belum keluar? Karena volume musik di sini kita belum naikkan. Sebenarnya punya aku masih loading di sini. Ini HP-nya agak nge-lag. Oh, lama sekali nih. Oh, ternyata ada iklan terlebih dahulu, teman-teman. Mohon bersabar, sebentar lagi akan saya tunjukkan. Oke, kita skip. Nah, ini sekarang kita, kenapa ini belum bunyi? Karena volume musik di sini masih nol. Sekarang kita coba naikkan ya. Nah, untuk volume ini bisa kita atur, imbangkan aja antara suara mic dan musik supaya nanti tidak ada yang kalah atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, untuk monitor ini untuk dua-duanya ya, untuk mic dan musik, tapi ini untuk mic sendiri, ini untuk musik sendiri. Check high, test 1, check low high, tes 1 2 3, cek high dicoba. Oke teman-teman, cukup seperti itu ya. Jika ada yang belum jelas silahkan boleh komentar. Terima kasih buat yang sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.